Halo adik-adik, apa kabar? Semoga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, Kak Arda akan menjelaskan tentang materi larutan asam basa. Kita mulai dari topik yang pertama, yaitu teori asam basa. Teori asam basa yang pertama adalah teori asam basa menurut Arrhenius. Teori Arrhenius. Asam, menurut Arrhenius, adalah zat yang melepaskan ion H+ ketika dilarutkan ke dalam air. Ion H+ ketika dilarutkan dalam air. Contohnya, di sini kakak berikan contoh, misalkan ada asam klorida HCl ketika dilarutkan dalam air akan terurai menjadi ion H+ dan ion Cl-. Sementara basa adalah zat yang menghasilkan ion OH- ketika dilarutkan di dalam air. Di sini kakak berikan contoh, misalnya ada natrium hidroksida. Ketika dilarutkan dalam air, akan terurai menjadi ion Na+ dan ion OH-. Asam berdasarkan jumlah ion H+-nya terbagi menjadi ada asam monoprotik, asam monoprotik adalah asam yang memiliki satu ion H+. Contohnya seperti apa? Asam klorida, asam bromida, asam nitrat, dan lain sebagainya. Kemudian ada asam diprotik, adalah asam yang memiliki dua ion H+. Contohnya ada asam sulfat, asam karbonat, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada asam triprotik, yaitu asam yang memiliki 3 ion H+. Contohnya ada asam fosfat, asam fosfit, dan lain sebagainya. Selanjutnya, basa berdasarkan jumlah ion OH-nya dapat dibagi menjadi 3. Ada basa monohidroksi, basa yang memiliki 1 ion OH-, contohnya ada NaOH, KOH, dan lain sebagainya. Ada basa dihidroksi. Dihidroksi, contohnya MgOH 2 kali, CaOH 2 kali, dan lain sebagainya. Yang ketiga
ada basa trihidroksi. Yang ketiga, basa trihidroksi, yaitu basa yang memiliki 3 ion OH-. Contohnya AlOH3, FeOH3, dan lain sebagainya. Kita masuk ke teori yang kedua, teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Teori Bronsted-Lowry. Asam menurut Bronsted-Lowry adalah zat sebagai donor proton atau donor H+. Asam yang sudah mendonorkan protonnya disebut sebagai basa konjugasi. Sementara basa itu sebagai akseptor proton atau akseptor H+. Basa yang sudah menerima satu atom H disebut sebagai asam konjugasi. Di sini kakak berikan contoh, misalnya ada H2O bereaksi dengan NH3 menghasilkan OH- dan NH4+. Perhatikan salah satu, misalkan di sini kakak memperhatikan H2O, pada bagian produk dia berubah menjadi OH-. Artinya di sini H2O sudah mendonorkan satu proton kepada NH3. Maka H2O bersifat sebagai asam menurut si Bronsted-Lowry. Sementara OH-nya disebut sebagai basa konjugasi. NH3 berarti basa menurut Bronsted-Lowry dan NH4+ adalah asam konjugasi. Sampai di sini dapat dipahami ya. Lanjut yang ketiga, teori asam basa Lewis. Asam menurut Lewis adalah akseptor pasangan elektron bebas. Sementara basa adalah sebagai donor pasangan elektron bebas. Atau dengan kata lain, dia memiliki PeB. Di sini kakak berikan contoh, misalnya ada H2O bereaksi dengan CO2 menghasilkan H2CO3. Karena ini merupakan teori Lewis, jadi kita harus menggambarkan struktur Lewis dari masing-masing H2O dan CO2. O mengikat dua atom H, di mana O memiliki 6 elektron valensi dan H memiliki 1 elektron valensi.
akan memasangkan satu elektron kepada H, dan H akan memasangkan satu elektron pada O, sementara 4 elektron O yang lain di luar berpasangan. Elektron yang tidak berikatan ini disebut sebagai pasangan elektron bebas atau kita kenal dengan PEB. Jadi H2O adalah basa menurut si Lewis. Untuk CO2 kita gambarkan Lewisnya. C mengikat 2 atom O, di mana C memiliki 4 elektron valensi dan O memiliki 6 elektron valensi. C akan memberikan atau memasangkan 2 elektron kepada masing-masing O, dan O juga memasangkan 2 elektronnya kepada masing-masing C. Di sini CO2 berperan sebagai asam Lewis. Sampai di sini dapat dipahami adik-adik?